Hai, kembali lagi dengan Audi di AutoNet Max dan gue masih ada di GJAW 2025. Di samping gue ini bukan hanya sekedar Suzuki Grand Vitara, tapi ini adalah Suzuki Grand Vitara Minor Improvement. Ada beberapa perubahan yang membuat mobil ini jadi makin kompetitif juga makin mahal. Penasaran? Cek terus video ini. Kita bahas dari segi eksteriornya. Dari segi eksteriornya sebenarnya tidak ada perubahan dari segi desainnya. Dia masih punya karakter khas si Suzuki Grand Vitara. Lampu LED-nya di atas sini, lampu utamanya di bawah sini, krom-kromnya semuanya masih sama. Dia paling ada penambahan warna baru, Pearl Cave Black untuk line up terbaru ini atau untuk line up 2025 ini. Nah, baru di bagian sampingnya, tepatnya di bagian kaki-kakinya, baru terlihat ada perubahan untuk si Grand Vitara terbaru ini. Sekarang peleknya desainnya berbeda. Dan gue pribadi lumayan suka desain peleknya. Kalau yang dulu agak lebih SUV, yang ini lebih kayak mobil-mobil modern. Bannya, ukuran bannya juga masih sama. Dia pakai ring 17 inci, profilnya 215/60. Harusnya dari segi kenyamanan dengan profil 60 kayak gini, ini udah enak. Tambahan lagi mungkin dari samping kamera 360-nya masih tetap disematkan. Roof rail-nya juga masih tetap disematkan yang lumayan keker. Pindah sedikit ke bagian belakangnya, gue lebih suka karakterisasinya si Grand Vitara ini, dia di black out semuanya, jadi kelihatan lebih futuristik, lebih modern untuk bagian lampu belakangnya. Sisanya semuanya juga masih sama persis dengan versi sebelumnya. Tulisan hybrid, Grand Vitara, dan logo Suzuki yang chrome juga masih tetap sama persis seperti versi sebelumnya. Bagasinya masih manual ya. Cuman Suzuki nggak pelit, dia masih kasih tonneau cover di sebelah sini, dan karena gue kebanyakan mobil listrik ngeliatnya ya, kangen lihat ban serep. Dia masih dilengkapi dengan ban serep, biarpun nggak full size banget, peleknya kaleng, dia pakai ban semuanya pakai ban Apollo dari India. Kita lihat interiornya, karena banyak perbedaan ternyata ada di feature interiornya. Yuk. Masuk ke dalam interiornya si Grand Vitara Minor Improvement 2025 ini. Perbedaannya nggak langsung terlihat. Karena banyak detail-detail yang sebenarnya kalian harus benar-benar lihat, baru tahu, wah itu beda ya, bahwa itu improvementnya. Yang pertama tentu saja ini karena kameramen butuh lighting, dia langsung menyalakan lampu kabinnya, dan lampu kabinnya sekarang udah nggak warna kuning lagi karena dia sudah pakai LED warna putih. Tapi putihnya entah kenapa nggak putih-putih banget, jadi kayak putih kekuningan juga. Tapi ini udah full LED ya. Baik kanan maupun kirinya. Belakangnya juga udah full LED tuh. Kanan kirinya. Jadi ambience-nya atau nuansanya jadi jauh lebih modern. Perubahan kedua adalah ini. Sekarang instrumen clusternya sudah LCD. J 7 inci ukurannya. Dia kelihatan lebih modern ya. Jadi animasi-animasi bisa kalian lihat dari sini. Otomatis desainnya sih sebenarnya nggak berubah. Desain clusternya nggak berubah. Cuman kelihatan jadi lagi-lagi bikin mobilnya jadi kelihatan lebih up to date dan lebih kekinian lah istilahnya. Yang berikutnya, perubahan berikutnya adalah di bagian tengahnya. Karena kalau kalian ingat, gue pernah bawa mobil ini ke Surabaya waktu itu, atau di Surabaya buat banding-bandingin. Di tengahnya itu dulu masih ada rem parkir tarik. Sekarang itu hilang. Karena sekarang si Grand Vitara Minor Improvement ini atau Minor Change ini, dia sudah dilengkapi dengan EPB atau Electronic Parking Brake. Itu efektif bikin konsol tengahnya ini jadi jauh lebih clean, jadi jauh lebih enak diaksesnya. EPB-nya di sini, dan dia juga sudah dilengkapi dengan parking brake hold. Satu perubahan lagi yang terletak tepat di samping si EPB-nya adalah ini. Sekarang kursi depannya, baik penumpang maupun pengemudi, sudah dilengkapi dengan ventilated seat. Ventilated seat-nya bisa kalian atur dari sini. Ada 3 level yang bisa kalian pilih untuk menyesuaikan keinginan kalian. Otomatis perubahan-perubahan itu membuat si Grand Vitara ini, terutama di bagian kabin atau di bagian mengemudinya, jadi jauh lebih enak dan jadi jauh lebih modern dibandingin versi sebelumnya. Sedangkan dari segi lain-lainnya masih sama. Dia masih ada HUD, dia masih ada 360 kamera di sebelah sininya. Start-stop engine-nya masih di sebelah kanan sini, layar utamanya juga masih ada di sini. Pengaturan AC segala macamnya udah digital, parking sensor USB 12 volt dan wireless charging-nya sudah ada. Transmisi segala macamnya juga masih sama, dan di sini armrest-nya bisa digeser maju mundurnya juga masih sama. Intinya ini masih mobil yang sama tapi dengan minor changes yang bikin dia lebih nyaman. Untuk mesin, dia masih tetap pakai mesin yang sama, K15C Mild Hybrid 1500 cc SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Tenaganya sekitar 103 PS dan torsinya 136,8 Nm.
Transmisinya 6 speed dan punya pedal shift. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan sekaligus kabar buruknya. Kenapa? Karena harganya sekarang berkat minor changes itu sudah tembus 400 jutaan. Tepatnya 416 juta untuk yang single tone, 419 juta untuk yang two tone. Tapi dengan berbagai macam perubahan itu, si Grand Vitara ini jadi lebih harusnya ya, jadi lebih nyaman untuk dikemudikan, lebih enak, lebih comfortable di dalamnya. Terutama dari segi kabin depannya. Gimana menurut kalian? Apakah minor change ini cukup membuat si Grand Vitara ini kompetitif di pasar Indonesia? Tulis di komen ya. Oke, sekian video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, komen, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonomix. Audi sign off dari GJAW 2025. Thank you udah nonton. Bye-bye.